Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Eh, Pada video kali ini saya akan membacakan beberapa pertanyaan dari subscriber kita berkaitan dengan tema kesenjangan generasi. Ya. Pertanyaan pertama, saya mau fokus berkarir di jalan yang saya suka. Tapi orang tua memaksa saya masuk ke bidang yang menurut mereka lebih aman dan menjanjikan. Kalau saya nekat memilih jalan saya sendiri karena yakin bisa mandiri, apakah ibadah saya nggak akan berkah karena melawan ridho orang tua? Gimana cara ngomongnya biar mereka paham tanpa saya dicap sebagai anak yang durhaka? Baik. Pertanyaan dari yang disebutkan ya. Jadi pertanyaan ini membahas tentang bagaimana batasan birrul walidain dan juga batasan yang disebut dengan durhaka atau uququl walidain. Pertama, rahimakumullah teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tua memiliki hak dan kewajiban atas anaknya. Begitu pula anak memiliki hak dan kewajiban atas orang tuanya. Dan kita tahu semua bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menetapkan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, sebagai suatu amalan yang sangat mulia, atau bisa dikatakan pula kewajiban yang sangat luar biasa. Bahkan di dalam surat Al-Isra ayat 23, Allah Subhanahu wa taala menyandingkan kewajiban untuk berbakti kepada orang tua setelah kewajiban untuk tidak menyekutukan Allah dengan yang lain. Ini menunjukkan bagaimana kedudukan kewajiban berbakti kepada orang tua ini memiliki kedudukan yang sangat penting. Nah, di antara bentuk berbakti kepada orang tua adalah bermuamalah atau bergaul dengan orang tua dengan cara yang baik, berkata, bertutur kata, bersikap dengan yang baik. Juga termasuk berbakti kepada orang tua adalah taat kepada orang tua dalam hal-hal yang ma'ruf. Ya. Nah, di sini catatannya bahwa ketaatan kepada orang tua dan juga ketaatan kepada seluruh manusia selain kepada Rasulullah selalu dikaitkan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi tidak boleh kita taat kepada orang tua ketika orang tua kita mengajak ataupun memerintahkan kepada kemaksiatan, hal yang dilarang oleh Allah. Nah, permasalahannya dalam hal-hal yang sifatnya duniawi dan sifatnya atau hukumnya mubah. Contohnya adalah dalam kasus sahabat kita yang ingin memilih jalan karirnya masing-masing. Nah, terkait ini, para ulama sudah memberikan beberapa kaidah ataupun patokan. Ya, bahwasanya dalam perkara yang mubah, kita berpatok kepada maslahat dan madharat. Para ulama mengatakan tidak ada kewajiban untuk menaati orang tua dalam perkara yang mubah selama ia tidak mendatangkan madarat yang langsung kepada orang tuanya. Ya. Berbeda halnya apabila misalkan diperintahkan dalam perkara duniawi yang mubah yang mendatangkan madarat kepada orang tua. Misalkan apa? Anak ini masih tinggal bersama orang tuanya di usia yang mampu untuk mandiri membereskan kamarnya, namun misalkan ia enggan untuk membantu pekerjaan rumahnya dan membebani, menyusahkan kedua orang tuanya yang harus mengurus dirinya. Maka ketika orang tuanya memerintahkan, nak, beberes, dan dia tidak mau hanya karena, bukan karena uzur syar'i, hanya karena malas, ya, atau enggan, nah ini adalah sudah termasuk kepada ranah kemaksiatan, karena termasuk kepada tidak taat kepada orang tua dalam perkara ma'ruf, ya, yang berkaitan ada manfaat, ada dampak buruknya kepada orang tua. Namun di lain hal, ya, di luar hal itu, pada hal-hal yang tidak memiliki dampak yang mador secara langsung kepada orang tua, maka di situ anak boleh memilih. Ia boleh taat kepada orang tuanya dengan mengharapkan ridho dan keberkahan dari orang tuanya, itu bagus. Tapi juga ia punya hak untuk memilih sendiri jalan hidupnya. Apa dalilnya? Di antaranya adalah di sebuah hadis dikatakan pernah datang seorang gadis pada Rasulullah SAW mengadu bahwa ayahnya memaksa dirinya untuk menikahi seseorang yang ia tidak suka. Ya, dipaksa.
Maka dalam hal ini Rasulullah SAW memberikan hak kepada anak tersebut untuk memilih sendiri. Ya. Artinya Rasulullah memberikan hak kepada anak perempuan itu untuk menolak pilihan bapaknya. Ya. Nah, begitu pula kita kiaskan kepada perkara-perkara lain dalam hal-hal termasuk memilih jurusan pendidikan, dalam memilih karir. Ya. Seorang manusia, seorang anak memiliki hak kebebasan untuk menentukan jalan hidupnya selama tadi ini tidak memiliki dampak langsung kepada kemudaratan kedua orang tuanya, gitu ya. Adapun bagaimana cara mengkomunikasikan dengan kedua orang tua, maka tetap kita harus berada dalam koridor yang ma'ruf, ya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala telah mengatakan, janganlah kamu mengatakan kepada keduanya ucapan uf atau gitu ya. Ini menunjukkan bahwa ayat ini menunjukkan larangan bagi kita untuk menyakiti perasaan orang tua melalui sikap yang buruk. Sehingga ketika kita hendak menyampaikan pendapat kita, boleh sekali, ya. Bahkan di antara kewajiban anak itu adalah memberi nasihat kepada orang tuanya jika orang tuanya salah, gitu ya. Jangan membiarkan orang tuanya berlarut dalam kesalahan. Bagaimana cara menasihatinya? Ya, tentu harus berbicara, tapi dengan cara yang baik. Contohnya dalam surat Maryam ketika Ibrahim menasihati atau berdialog dengan ayahnya yang musyrik ketika itu. Nah, Rahimahullah bisa melihat dialog ini sebagai sebuah contoh bagaimana dialog yang baik. Ya, berkata tetap dengan panggilan yang baik. Ya abati, ya ajar, beritahukan. Dipertanyakan mengapa? Yang pertanyakan sikap ayahnya, mengapa engkau tetap menyembah begini meskipun ia adalah berhala yang tidak. Nah, jadi bertanya dulu, mengapa ayah ingin saya memilih jalur ini? Ya, jadi dibuka komunikasi supaya menambah pengertian di antara keduanya. Kemudian baru sampaikan apa yang pendapat kita dan apa yang kita ketahui. Barangkali orang tua pun tidak mengetahuinya. Ya. Nah, ini di antara jalan-jalan bagaimana bisa jadi sikap yang muncul seperti ini karena kesalahpahaman, karena kurangnya komunikasi yang baik. Itu mungkin secara sepihak nasihat untuk anak. Adapun untuk orang tua yang menonton dan perhatikan, ada baiknya bagi orang tua tadi untuk tidak memaksakan kehendak dirinya kepada anak, terkhusus tadi dalam hal-hal yang anak memiliki hak untuk menyampaikan keinginannya. Jangan sampai seorang tua menjadi Tuhan dalam tanda kutip bagi anaknya. Ya, dalam sebuah dalam sebuah perkataan mutiara dari Sayyidina Ali, ajarilah anakmu sesuai dengan kondisi zamannya. Ya, yang bisa jadi orang tua tidak mengetahuinya. Jadi bisa jadi anak kita yang hidup pada zaman ini memilih satu jalur yang kita belum memahaminya dengan betul. Bisa jadi orang tua terbawa oleh mindset yang lama yang belum update. Itulah pentingnya kita berkomunikasi. Gitu ya. Dan juga pentingnya untuk kita menyampaikan kehendak kita sebagai orang tua dengan cara yang bijak, dengan penuh hikmah, tidak dengan cara yang otoriter dan memaksa. Hal seperti ini berpotensi untuk menimbulkan keretakan dalam komunikasi yang justru akan memberikan dampak yang negatif, ya, terutama pada pada anak-anak di generasi saat ini. Gitu ya. Itu mungkin sedikit tanggapan, wallahu a'lam bishawab, ya. Mohon maaf apabila ada salah ataupun kekhilafan dari apa yang saya sampaikan. Jangan lupa teman-teman yang belum subscribe, silahkan diklik tombol subscribe-nya, dan juga apabila ada pertanyaan lanjutan silahkan boleh untuk menuliskannya di kolom komen. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.